Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran tematik kelas 3, tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang kalimat saran subtema 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian melihat tayangan video ini, Ibu berharap kalian dapat memahami pengertian kalimat saran dengan tepat dan kalian dapat membuat kalimat saran dengan benar. Nah, apa sih kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Anak-anak, kita lihat bacaan yang Ibu sajikan. Dalam bacaan banyak sekali kita temukan kalimat saran. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa kalimat yang sudah Ibu garisi. Kalimat yang pertama adalah kamu harus menyayangi orang tuamu. Jadi kalimat ini menyarankan kepada kalian supaya kalian menyayangi orang tuamu. Kalimat yang kedua, kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Nah, kalimat yang kedua ini juga menyarankan untuk berterima kasih kepada kedua orang tua. Dan kalimat yang ketiga juga begitu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Ya, jadi kalimat ini menyarankan untuk mendoakan orang tua setiap hari. Kemudian kalimat yang terakhir, kamu harus bersyukur karena orang tuamu sayang padamu. Jadi kalimat ini menyarankan kepada kita untuk bersyukur karena memiliki orang tua yang menyayangi. Anak-anak, saran dan kritik itu berbeda ya. Kalau saran menyampaikan solusi atau jalan keluar, sedangkan kritik menyampaikan dan memberitahu adanya kesalahan yang kita lakukan. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat kalimat saran. Yang pertama, mengetahui permasalahan lebih dahulu. Kemudian kita sampaikan saran kepada orang lain dengan bahasa yang sopan. Yang ketiga, saran diberikan dengan tujuan untuk memberikan anjuran atau pendapat. Dan yang keempat, kita boleh menambahkan dengan kalimat alasan. Kata-kata apa saja yang kita gunakan untuk membuat kalimat saran? Yang pertama, sebaiknya. Kedua, seharusnya. Ketiga, ada baiknya. Keempat, menurut saya. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimat saran. Yang pertama, Edo pulang kehujanan, baju seragamnya basah kuyup. Nah, kita lihat tadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kalimat saran. Yang pertama, kita harus mengetahui permasalahannya lebih dahulu. Nah, sekarang permasalahannya kita sudah tahu. Kalau Edo itu pulang kehujanan dan masalahnya baju seragamnya basah kuyup. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat saran untuk Edo. Yang pertama, kita lihat saran yang kita sampaikan kepada orang itu harus dengan bahasa dan kalimat yang sopan. Nah, sekarang kita lihat. Pertama, kita gunakan kata sebaiknya. Sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Jadi saran yang diberikan itu tujuannya memberikan anjuran atau pendapat kalau sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Dan kemudian kita boleh menambah dengan kalimat alasan ya. Alasannya
karena khawatir Edo terkena flu. Atau boleh juga, seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Contoh kalimat saran yang berikutnya. Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari, baju Udin banyak dan masih bagus. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan dalam membuat kalimat saran. Kita harus mengetahui permasalahannya lebih dahulu. Dan permasalahannya, Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari, baju Udin ternyata banyak dan masih bagus. Kita akan membuat kalimat saran untuk Udin. Nah, kalimat saran yang kita sampaikan itu harus dengan bahasa dan kalimat yang sopan, ya. Nah, kita menggunakan kata sebaiknya. Sebaiknya Udin hemat dan tidak perlu minta dibelikan baju. Nah, saran ini tujuannya untuk memberikan anjuran kepada Udin untuk tidak perlu membeli baju baru. Dan kita juga boleh menambahkan kalimat alasan, karena baju Udin banyak dan masih baru. Atau boleh juga kita buat, seharusnya Udin menggunakan uang untuk keperluan yang lain. Nah, sampai di sini anak-anak. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan.